Wacana pembentukan tim reformasi kepolisian menjadi sorotan publik. Ada yang meragukan pembentukan tim reformasi hanya sekadar gimmick. Apakah tim reformasi kepolisian benar-benar bisa menjadi cara jitu memperbaiki kinerja Polri ke arah yang lebih baik? Kita bahas bersama dua narasumber kita malam ini. Ada penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi dan Program Manager Institute for Criminal Justice Reform Iftita Sari. Selamat malam Pak Arianto, selamat malam Mbak Tita. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Saya ingin ke Mbak Tita dulu. Kalau kemarin Presiden Prabowo Subianto menyetujui usul dari para tokoh dalam Gerakan Nurani Bangsa untuk membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Apa langkah fundamental yang harus dilakukan Presiden dalam hal ini menurut Anda, Mbak Tita? Iya, ada beberapa catatan yang sudah kami rumuskan dan juga sudah kami sampaikan ya, yang tadi siang kita adakan koalisi dengan media briefing dengan teman-teman wartawan. Yang pertama tentu kami menginginkan supaya tim ini tidak hanya bekerja secara normatif begitu. Kita menginginkan ada perubahan yang mendasar, yang sistemik dan struktural. Tentu tidak hanya sekedar sampai di meja presiden di dalam bentuk kajian begitu ya, tapi benar-benar di follow up dan tidak lanjuti melalui perubahan struktural gitu, perubahan secara sistemik. Dan kita melihat ini juga langkah yang cukup penting untuk kita memulai agenda reformasi Polri yang sebenarnya sudah mangkrak dari tahun 98 gitu. Kita punya PR waktu tahun 98 memisahkan ABRI, TNI dan Polri, tapi kemudian kita lupa untuk mereformasi tubuh si Polri ini menjadi lebih humanis, lebih sipil begitu ya. Dan sekarang masih masalah yang terbesarnya adalah masih di sistem militeristik gitu. Jadi kita berharap pembentukan ini bisa benar-benar bermanfaat dan juga impactful di dalam perubahan struktural. Dan tentu dari sisi komponen tim reformasinya kita juga berharap itu adalah diisi oleh orang-orang yang kompeten gitu, bebas dari kepentingan politik, yang memang punya keseriusan dalam melakukan reformasi Polri, dan tentu yang independen dan imparsial gitu ya, bukan dari kalangan yang memang menginginkan status quo, yang tidak ingin ada perubahan, yang jeli melihat ada 9 isu krusial yang tadi kami sampaikan, dan sama-sama untuk memperbaiki hal-hal tersebut melalui perubahan yang struktural, yang sistemik gitu, utamanya di 2 undang-undang paling tidak, di RUU Polri dan RUU KUHAP. Yang sekarang ini RUU KUHAP sedang dibahas di DPR, jadi kita berharap juga mekanisme untuk perubahan RUU KUHAP juga sejalan dengan agenda reformasi Polri yang tentunya menyasar pada problem besar ya, soal akuntabilitas, soal impunitas, check and balances yang itu sama sekali lemah dan minim gitu yang kita lihat selama ini. Ya, dilakukan secara sistemik dan struktural. Saya ingin ke Pak Arianto. Pak Arianto, Koalisi Masyarakat Sipil ini menilai wacana pembentukan tim reformasi kepolisian jangan sampai sekadar gimmick begitu ya. Beberapa pihak meragukan proses reformasi dalam tubuh Polri bisa dilakukan dengan benar. Bagaimana respons Anda terkait ini, Pak Arianto? Ya, otomatis saya sependapat ya. Itu kan cara pandang bahwa melihat bahwa maunya polisi itu dulu waktu reformasi, seperti tadi saya sampaikan juga di tempat yang lain. Setelah reformasi dulu itu kan, setelah dipisahkan dari ABRI dulu itu, polisi kan diharapkan kan tidak militeristik, menjadi humanis, menjadi tidak sewenang-wenang mengagai HAM, kemudian tidak berteriak-teriak membentak menyakiti rakyat dan sebagainya, sok jadi kuasa. Itu dulu sasarannya yang utama dulu. Tetapi kemudian ketika polisi itu dibiarkan untuk melakukan reformasi dirinya sendiri, waktu itu kan polisi kan mengadakan reformasi melalui struktural, instrumental, dan kultural, gitu kan. Dan selama 25 tahun ini yang instrumental dan struktural sudah berhasil. Polisi bisa meningkatkan organisasinya dengan jumlah personil yang banyak, peralatan yang modern, sistem keuangan yang baik dan sebagainya. Termasuk instrumentalnya itu para perkap-perkapnya dirubah menjadi yang perkap yang humanis. Contohnya adalah perkap penerapan prinsip-prinsip HAM di dalam tugas kepolisian, ada perkap tentang pengendalian Darmas, pengendalian UNLAS dan sebagainya, itu ada mengacu kepada Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 mengenai penyampaian unjuk rasa. Itu polisi di bidang instrumental dan struktural tidak ada masalah selama ini. Tetapi di bidang kultural itu yang dibilang jalan di tempat. Karena apa? Selama 20 tahun ini masih saja didapati polisi yang di lapangan bertindak yang brutal ataupun sewenang-wenang, ataupun dengan rakyat ada orang laporan ditolak dan sebagainya itu, sehingga itu menunjukkan bahwa kok polisi nggak berubah ini. Mentalitasnya sebagai penguasa, mentalitasnya sebagai
polisi yang humanis nggak ada. Itulah makanya masyarakat jadi geram. Ya. Termasuk ada tokoh-tokoh agama kemarin tuh, dia kan orang yang bijak ya, tapi dia melihatnya itu kalau masih kurang bagus, makanya perlu diperbaiki gitu. Karena selama ini kan yang memperbaiki cuma internal polisi ya, dengan reformasi itu. Nah sekarang perlu ada komisi independen yang betul-betul serius gitu. Selama ini kan dianggap polisi mungkin kurang serius, jadi harus ada orang luar yang serius untuk merubah ini. Jadi intinya kan ada masyarakat geram untuk polisi itu menjadi baik ya gitu kan. Nah, caranya ada dua tadi. Ada dibentuk komisi independen sehingga tadi ditunjuk orangnya harus berintegritas. Saya setuju itu. Kalau memang ada komisi yang nanti mau mereformasi polisi, itu ya memang harus cari orang yang berwibawa, integritasnya tinggi, independen, tidak ada kepentingan politik sehingga nanti akan membuat polisi itu alat politik dan sebagainya ya. Kemudian yang tidak pentingnya adalah tidak kalah pentingnya harus orang yang tahu mengenai polisi, keburukan polisi, dan bagaimana cara memperbaiki polisi, dan komitmennya tinggi untuk memperbaiki polisi gitu. Itu yang harus nomor satu didulukan. Tapi saya ingin menyampaikan di sini, kalau kita membentuk komisi itu, prosesnya akan makan waktu. Karena apa? Memilih anggotanya juga makan waktu. Untuk merubah nanti juga merumuskannya juga makan waktu. Dan kemudian kalau seandainya nanti ada perubahan undang-undang memakan waktu untuk perubahannya gitu. Nah, saya tadi menyarankan pada Polri, Pak, ini sementara ini komisi nanti kalau seandainya mau dibentuk gitu ya, coba polisi merubah diri, khususnya di bidang kultural itu. Kultural itu bisa dirubah dalam 1 tahun ini ya, dengan cara crash program gitu. Karena ya yang membuat buruk polisi itu adalah, saya catat tadi ada poin-poin yang sistemik ini ya. Di sini saya mencatat ada paling tidak 8 ini yang harus diperbaiki. Nomor 1 adalah reformasi sikap tindakan polisi, yaitu menghapus sikap arogan, sombong menjadi sikap simpatik dan sebagainya. Kemudian hapus total hedonistis petugas dan menolong tanpa mengharap imbalan, misalnya gitu. Kemudian kedua, mengenai pelayanan kepolisian, pelayanan loket yang cepat, simpatik, krisis bebas pungli, digitalisasi layanan, dan apabila ada aduan langsung ditindak dan dikoreksi. Kemudian yang ketiga, pelayanan laporan polisi yang selama ini diterlantarkan, kalau ada no spiral no justice contohnya itu ya, ini harus direformasi sama polisi itu sendiri, yaitu mempermudah LP, kemudian menindak para petugasnya apabila yang koruptif, langsung copot aja, digerondit, itu tidak boleh direses lagi, contohnya gitu. Kemudian reformasi pelayanan pengamanan yang selama ini hanya datang kalau diminta. Nah ini harus diubah seperti damkar itu, wajib tidak usah diminta pun memberikan pelayanan. Kayak damkar itulah, kita nyontoh damkar itu. Kemudian kepuasan pelanggan diutamakan dan tidak membebani pelanggan. Kemudian reformasi pengawasan internal, yang selama ini pengawasan internalnya itu kurang bagus ya, antara atasan dengan bawahan, itu bisa rubah dengan penerapan fakta integritas. Apabila ada anggota yang salah, maka atasnya juga ikut ditindak. Contohnya kayak gitu, Pak. Jadi ada pembenahan poin-poin yang membuat ini, Pak, membuat polisi jadi kulturalnya jelek banget ini. Saya yakin dengan crash program sama 1 tahun ini bisa berubah total. Karena apa? Ini bisa langsung diperintahkan ke wilayah sampai ke ujung, sampai polsek-polsek, sehingga tanpa harus pakai perencanaan, langsung ceret sampai lapangan bisa langsung melakukan, dan situ akan kelihatan perubahan total. Yang menilai adalah masyarakat gitu. Jadi kira-kira begitu, Pak. Jadi sambil menunggu ini komisi dibentuk polisi kalau melakukan crash program ini, saya yakin dalam waktu 1 tahun ini kalau serius dan dengan pakai fakta integritas, anggota pimpinan polisi yang di lapangan yang nggak bisa membawa anggotanya mereformasi kultural, ya copot aja langsung gitu, nggak usah pakai sidang-sidang, diganti dengan yang bisa. Itu kurang lebih pandangan saya, Pak. Saya sampaikan juga pada pada Polri. Mbak Tita, tadi Anda sudah mendengar bahwa tadi menurut Pak Arianto secara sistemik dan struktural sebenarnya tidak ada masalah yang terlalu signifikan dalam tubuh Polri begitu ya. Yang menjadi masalah adalah kultural tadi. Nah, kita ingin tanya, kalau banyak yang ragu soal reformasi kepolisian ini, apakah reformasi sejenis ini bisa mengatasi persoalan laten dalam tubuh Polri? Misalkan mulai dari tindakan represif aparat terhadap demonstran, hingga prosedur terhadap penahanan yang tidak transparan, termasuk diantaranya dalam pelayanan. Banyak sekali
aduan-aduan masyarakat yang ditelantarkan begitu. Bagaimana pendapat Anda soal ini ketika disebutkan bahwa secara struktural sudah tidak ada lagi masalah, tapi secara kultural memang masih banyak yang harus dibenahi dalam tubuh Polri. Menurut Anda bagaimana, Mbak Tita? Ya, mungkin untuk beberapa hal ada kami yang melihat bahwa ada problem sistemik atau struktural yang sebenarnya masih bisa diperbaiki gitu. Kalau mungkin standarnya tadi sudah cukup baik, tapi kita melihat hal-hal yang berdampak pada masalah-masalah sistemik dan struktural ini juga relate juga dengan masalah-masalah di kultural gitu. Misalnya soal sistem pendidikan gitu, yang kita melihat masih sangat militeristik, dan itu yang juga perlu diubah secara mendasar gitu. Bagaimana calon prajurit-prajurit Polri itu dididik dengan sistem-sistem yang ya hukuman disiplin sebagai bagian dari budaya militeristik juga, yang nanti kemudian ketika mereka berhadapan dengan sipil itu akan menjadi arogan gitu misalnya. Kemudian itu juga nggak membuat mereka lebih peka terhadap isu-isu soal keadilan gender misalnya atau anti korupsi. Jadi sistem pendidikannya pun juga belum memberikan jawaban dari sisi itu. Kemudian isu yang lain misalnya soal kepegawaian. Sistem kepegawaian ini juga bermasalah juga soal perekrutan, kemudian mutasi dan promosi jabatan. Kita tahu ini sebenarnya problemnya juga di semua institusi ya, tapi ini menjadi sangat krusial, menjadi sangat penting karena Polri sebegitu besar kewenangannya, dan ketika problematika soal kepegawaian, mutasi dan promosi ini tidak dilakukan berdasarkan meritokrasi atau berdasarkan kompetensi, inilah yang menjadi celah-celah ruang-ruang koruptif dan juga menimbulkan domino efek ke belakang-belakangnya gitu ya. Bagaimana nanti polisi juga bisa menjadi alat politik, kemudian bermain di ruang-ruang bisnis misalnya, melakukan transaksional dan lain sebagainya. Jadi ini problemnya juga sangat mendasar di sistem kepegawaian. Kemudian tata kelola organisasi ini juga nggak kalah miris gitu. Kami teman-teman peneliti selalu paling buntu itu cari dapat data itu dari kepolisian dibanding dengan institusi-institusi yang lain gitu ya. Kita lihatlah di mana coba ada laporan tahunan yang itu dibuat oleh institusi Polri yang tiap tahun bisa diakses oleh publik. Itu pun juga sesimpel itu juga nggak ada gitu. Jadi masalah tata kelola organisasi yang nggak sesuai dengan prinsip good governance, tidak transparan, kemudian soal penganggaran yang juga kita nggak tahu bagaimana efisiensi dan efektifnessnya. Kalau misalnya kita lihat dengan anggaran 100 triliun itu, tapi yang dilihat oleh masyarakat, yang dirasakan oleh masyarakat adalah banyaknya kekerasan. Tentu ini kan menjadi masalah sendiri gitu ya. Apakah kita membayar mahal-mahal dan mengalokasikan anggaran sebesar itu untuk kinerja yang seperti ini? Nah, itu kan menjadi pertanyaan yang mendasar dan masalah sistemik juga, masalah struktural juga gitu. Kemudian isu yang lainnya tadi juga termasuk soal bagaimana penanganan aksi massa ketika di dalam kegiatan demonstrasi atau mungkin pengamanan gitu ya. Kita jangan lupa lah dengan kasus Kanjuruhan yang sampai sekarang juga tidak ada penyelesaian yang memadai di situ. Diulangi lagi kemudian dengan aksi demonstrasi yang kemarin Agustus, ada korban yang meninggal dengan mekanisme atau sistem operasi penanganan aksi massa yang menurut kami sangat harus banget dievaluasi gitu. Ini bermasalah dari sisi institusi BRIMOB-nya sendiri, dia kenapa ada di Polri itu harusnya menjadi pertanyaan yang besar gitu, karena metode yang dia pakai, teknik perlengkapan itu semua militer. Tentu ini jauh gitu dari konsep ideal Polri yang di tahun 98 kita agendakan, itu menjadi bagian dari sipil. Ya. Kemudian yang juga sekarang masih juga penting di dalam proses pembuatan kebijakan di DPR, jangan lupa kita lagi proses pembuatan KUHAP. Pembuatan KUHAP yang tadi disampaikan juga oleh Pak Arianto, ada masalah-masalah dalam penegakan sistem hukum pidana yang melihat bahwa ada cherry picking dalam proses penanganan perkara, kemudian ada undue delay, orang lapor polisi tapi kemudian nggak di follow up, bahkan ada yang disuruh bawa bukti sendiri atau dimintain uang dulu gitu ya untuk supaya bisa diproses misalnya. Kemudian ada praktek-praktek koruptif lain di mekanisme yang ya salah satunya misalnya akarnya dari miskonsepsi soal restoratif justice, di mana orang yang harusnya nggak masuk ke dalam ranah peradilan pidana tapi akhirnya diproses dan dihandle oleh polisi dan kemudian seolah-olah diselesaikan dengan mekanisme restoratif justice. Ini juga penyalahgunaan dan juga mekanisme yang buka ruang-ruang transaksional yang menurut kami juga berbahaya gitu, dan ini juga sekarang ini bisa
bisa diselesaikan sebetulnya di dalam RUU KUHP. Tapi sayangnya RUU KUHP yang dibuat oleh DPR yang ada hanya memperbesar kewenangan dari penyidikan dan penyelidikan dari institusi Polri ini sendiri gitu. Jadi tidak sejalan semangatnya sebetulnya dengan agenda reformasi Polri yang kita usulkan harus ada penguatan sistem akuntabilitasnya dan check and balancesnya melalui pengawasan oleh pengadilan. Karena di dalam sistem penegakan hukum polisi penyidik harusnya berada di dalam check and balances antara institusi yang salah satunya yang kita bisa rely secara independen adalah pengadilan gitu ya. Ini penting kenapa? Karena bisa menghindari proses-proses penangkapan, penahanan yang sewenang-wenang yang itu juga berakibat pada kasus-kasus kekerasan, penyiksaan, rekayasa kasus dan lain sebagainya. Kenapa itu sekarang masih ada? Karena di awal proses penyelidikan ini gelap, nggak ada institusi lain yang mengawasinya gitu. Jadi kita berharap ini bisa diselesaikan di RUU KUHP, ada mekanisme habeas corpus yang kita usulkan, yang ini di banyak negara yang menganut demokrasi sudah dipraktikkan gitu ya. Setiap orang ditangkap dan ditahan dia wajib langsung dibawa ke pengadilan gitu ya, supaya mencegah kalau dalam waktu 48 jam maksimal dia bisa dilihat apakah penangkapannya sudah sesuai, apakah memang ini nggak salah tangkap, betul tuduhannya, pasalnya dan sebagainya. Jadi ada mekanisme kontrol itu dari awal gitu, sehingga ini bisa menjadi insentif bagi si penyidik untuk kalau mau macam-macam gitu, karena dia akan dibawa ke hakim, dia akan mempertanggungjawabkan itu gitu. Jadi ini untuk bisa diakomodir mekanisme itu. Oke, kita mendapatkan benang merahnya Pak Arianto. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa ada 8 poin yang mungkin bisa diperbaiki dalam setahun ini oleh kepolisian begitu, yang masyarakat tinggal menunggu apakah akan semakin baik atau tidak. Namun pertanyaannya adalah apakah saat ini memang reformasi kepolisian benar-benar diperlukan saat ini dilakukan atau tidak? Kalaupun perlu, kira-kira siapa yang sosok seperti apa yang harus duduk bareng di tim ini yang independen? Menurut Pak Arianto seperti apa? Oke, saya tadi saya nyampaikan ya, tapi saya boleh menanggapi Mbak Tita dulu ya. Boleh Pak. Apa yang disampaikan oleh Mbak Tita itu tadi, saya sependapat itu memang polisi itu yang kalau yang mau diperbaiki tidak hanya cuma kulturalnya doang ya, tetapi strukturalnya juga, instrumentalnya juga masih ada ya. Nah itu silakan aja, saya sependapat kalau memang ada yang masih kekurangan yang dirasakan oleh para pemikir bahwa itu mengakibatkan polisi itu kurang bagus, maka perlu diperbaiki. Oke silakan, tetapi kalau menunggu yang perbaikan pada itu butuh waktu lama. Makanya menurut hemat saya, sambil menunggu adanya komisi nanti kalau memang akan dibentuknya, polisi sekarang dalam waktu 1 tahun ini memperbaiki yang sifatnya taktis, yang gampang bisa dirubah. Dan menurut saya ini ya, 10 poin, ada 8 poin itu tadi, itu bisa dirubah dengan mudah apabila ada komitmen daripada Bapak pimpinan, kemudian ada kebersamaan semua itu memahami dan memang mereka semua harus berusaha. Dalam hal ini yang berubah bukan hanya pimpinan, tapi bawahan juga harus menyadari gitu. Nah kemudian kalau mengenai apa tadi, siapa yang dipilih, tadi itu saya sampaikan ya, kalau seandainya dibikin komisi itu, ya komisi itu harus betul-betul yang satu itu tadi, mengetahui polisi yang ideal itu kayak apa gitu, mengetahui kelemahan polisi itu kayak apa, bagaimana cara memperbaiki, bagaimana itu. Seperti tadi kalau perubahan struktural instrumental ini kan kebanyakan semua dari luar, nggak mungkin dari dalam polisi. Perubahan undang-undang kan nggak mungkin polisi merubah sendiri gitu kan. Makanya kalau polisi harus merubah undang-undang itu nggak akan mungkin yang dari luar yang melakukan gitu. Pak Jadi Arianto, intinya adalah tanpa menunggu komisi. Maaf saya jeda. Selama ini menurut Bapak apakah Kompolnas tidak cukup membantu Presiden untuk melakukan pengawasan fungsional terhadap Polri? Sudah, tapi terlalu lemah Kompolnas selama ini karena fungsi Kompolnas sebagai satu-satunya pengawasan polisi itu apa? Fungsinya cuma 3 kok. Merencanakan kebijaksanaan, kemudian mencalonkan Kapolri dan Wakil Kapolri, dan menerima keluhan daripada masyarakat. Bukannya dia bisa mengawasi apabila polisi itu berbuat yang tidak benar. Itu nggak ada kewenangan untuk Kompolnas kayak gitu. Akhirnya kan cuman ya dia mau menegur saja kan nggak bisa, cuman mengusulkan doang gitu. Nah itu kelemahan daripada Kompolnas. Saya sependapat Kompolnas harus diperkuat karena memang polisi itu harus pengawasannya harus kuat. Karena apa? Polisi itu punya diskresi yang sangat tinggi dan punya potensi melanggar kalau tidak diawasi dengan yang tinggi gitu. Komnas HAM juga demikian. Tapi ya tanpa menunggu Komnas HAM pun, saya sampaikan tadi, perkap di dalam itu kita di dalamnya sudah membuat, termasuk juga saya ingin sampaikan tadi ya mengenai sistem pendidikan itu. Kalau ditinjau lagi ya di dalam itu sudah banyak
Cuman ya itu hasilnya masih seperti militeristik itu kan akibat ekses daripada pelaksana di lapangan gitu. Jadi intinya gini Pak, kalau yang struktural dan instrumental itu kebanyakan harus ada campur tangan dari luar karena polisi sendiri nggak bisa meningkatkan sendiri. Tapi kalau kultural ini tanpa menunggu itu harus dikerjakan segera karena itu bisa dirubah dalam waktu singkat dan saya yakin itu akan bisa merubah citra polisi apabila polisi itu berkomitmen dan serempak mau sadar bahwa dirinya itu masih dinilai rapotnya jelek dan marilah kita sama-sama baik dengan pengalaman yang kemarin itu kita. Oke. Kira-kira gitu lah. Baik, semoga nanti memang Polri bisa direformasi sedemikian rupa sehingga menjadi lebih baik begitu ya. Dan semuanya dilakukan dengan benar supaya rapot merah tidak lagi melekat dalam tubuh Polri. Terima kasih banyak Pak Arianto sebagai penasihat ahli juga bisa menyampaikan pendapat masyarakat termasuk pendapat Mbak Tita dan teman-teman kepada Kapolri. Mungkin terima kasih banyak Mbak Iftitah juga terima kasih. Pak Arianto terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sehat selalu Mas dan Mbak.